Dengan Joko Widodo dipanggil, jelaskan proses akademiknya di RDP. Masa kami meneliti ijazah publik kok malah dikriminalkan. Kami meneliti ijazahnya Joko Widodo, kena 9 pasal, Pak. Kalau kumulatif itu bisa berapa puluh tahun kami. Kenapa kami mengadu ke sini? Karena kami mendapatkan teror, intimidasi, bahkan sampai keluarga kami. Itu yang kami laporkan. Riset, ini riset bukan cuma sekedar survei lembaga, riset algoritma menyatakan 93% rakyat percaya ijazah Jokowi palsu. Dan mohon maaf Pak, dari 12 orang yang dilaporkan ini punya masa besar Pak, influencer Pak. Oke Bu. Ya, jadi mencatat itu. Jadi saya mohon. Kami bukan lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan Agung, Kepolisian atau KPK ya. Jadi kita kan nggak bisa manggil orang kemudian memaksakan untuk diperiksa, kan nggak mungkin juga ya. Guys, Anda kembali bersama saya lagi Bang Bill. Di video ini aku mau share tentang bagaimana Roy Suryo, Dr. Tifa dan juga Rismon Sianipar itu datang ke Komnas HAM untuk kemudian kembali melaporkan peristiwa yang mereka alami. Nah, sebagai bentuk kayaknya ini yang kedua kali ya, karena memang beberapa bulan yang lalu mereka mengunjungi Komnas HAM tapi tidak ada komisionernya. Kali ini udah disambut langsung oleh komisionernya. Ada perdebatan di proses audiensi mereka. Tapi kalau kita mau kaji lebih jauh, ini terlihat memang mereka nampaknya begitu panik guys ya. Kenapa aku bilang mereka sangat panik? Terlihat sekali di audiensi mereka itu, mereka sangat menyesalkan kenapa mereka kemudian harus dilaporkan dan berpotensi bakal dipidanakan. Nah, di saat yang bersamaan kan sebenarnya mereka itu harusnya datang ke Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan sebagai saksi terlapor. Ya, tapi ya mereka sedang melakukan segala cara supaya kemudian Komnas HAM kayaknya juga mau mengambil hatinya Pak Prabowo nih sebagai presiden untuk berharap mereka jangan sampai kemudian diproses secara hukum. Karena mereka lagi percaya diri. Pak Prabowo kayaknya lagi berikan amnesti dan abolisi nih. Bisa jadi peristiwa kita ini bakal ada semacam atensi lah atau intervensi dari Pak Prabowo. Nah, yang paling menarik di sini aku mau diskusikan ke teman-teman juga soal ternyata memang terlihat sekali mereka itu sangat-sangat ketakutan guys ya. Sangat-sangat terlihat ini harus menggunakan segala cara supaya kemudian mereka tidak dijebloskan ke penjara gitu. Dan aku juga ingin tegaskan ya, supaya Anda tidak dijebloskan ke penjara, akhiri penelitian yang abal-abal ini kan gitu seharusnya. Lagi pula kalian terlalu percaya diri dengan mengatakan bahwa ijazahnya Pak Jokowi palsu dengan bukti-bukti yang keliru, metodologi yang bermasalah. Tapi kalian percaya terhadap diri sendiri, itu yang repot gitu kan. Tidak ada yang bantah. Kata siapa tidak ada yang bantah? Udah dibantah semua. Soal huruf, soal KKN, soal apa lagi ya, transkrip nilai. Sudah terbantah. Cuma kan mereka tidak bergaul dengan banyak YouTube ya. Mereka cuma nonton video mereka aja gitu. Jadi yang mereka tahu adalah dapat dukungan dari masyarakat. Dan tentu masyarakatnya adalah masyarakat yang anti Pak Jokowi. Pastilah tidak ada 100% masyarakat Indonesia yang senang sama Pak Jokowi. Tetap ada 15-16% itu anti sama Pak Jokowi. Itu kita tahu lah itu. Oke, sekarang kita cek yuk bagaimana kemudian peristiwa mereka di Komnas HAM. Terjadi beberapa perdebatan ya, kita diskusikan. Dengan Joko Widodo dipanggil, jelaskan proses akademiknya di RDP. Masa kami meneliti ijazah publik kok malah dikriminalkan, dan Komnas HAM, Kompolnas, semua bla 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 itu yang entah berapa puluh lembaga pengawas penegakan hukum di Indonesia yang independen tapi diam. Aku rasa lucu. Oke. Dan penonton udah dikriminalkan, udahlah oke, biar damai, biarkan mereka masuk penjara. Yang penting gue bulan depan gajian. Wih, kasar betul ini bahasa kayak gini. Di depan komisioner Komnas HAM dia bicara kayak gini. Ini jahat guys. Dia tidak punya tata krama ini Rismon Sianipar. Lanjut Bang. Main ngurusin, memang siapa mereka? Padahal digaji ya untuk ngurusin kami. Supaya
Itu loh Pak, coba Pak bayangkan Pak, Bapak nggak mendidih darahnya. Kami meneliti jasanya Joko Widodo, kena 9 pasal Pak. Kalau kumulatif itu bisa berapa puluh tahun kami. Ketakutan dia mulai. Kalau lembaga begini besarnya Komnas HAM diam, adalah kena ancaman 12 tahun, ada 8 tahun, ada 6 tahun, ada 4 tahun. Itu total berapa itu kalau kumulatif? 30 tahun. Ya kalau Anda penjahat, wajar kalau kemudian mendapatkan semua itu. Kami sih berharap seumur hidup, karena seumur hidup kalian itu tetap menyebar fitnah dan juga bulian, fitnahan, hinaan kepada Pak Jokowi. Yang notabene-nya Pak Jokowi tidak bersalah, ijazahnya asli, yang bilang palsu kan kalian gitu. Kalian yang menganggap palsu dengan temuan-temuan palsu kalian gitu loh. Ayo, dari sisi apa? Yang kalian bilang ilmiah itu semua sudah terbantah. Ayo, ya. Mau diisi bagaimana? Cuma karena kebetulan echo chamber ya, orang-orang di sekitaran kalian itu merasa kalian itu benar, kalian itu bisa dipercaya, akhirnya mereka termakan. Padahal semua itu ya jadi bahan tertawaan gitu. Oke guys, kita ikuti lagi guys. Ketemu di Komnas HAM ini ya. Jadi 3 bulan yang lalu kami juga pernah ke sini. Kemudian diterima oleh staf-staf saja, analis ya. Itu pada saat itu awal itu baru laporan polisinya Joko Widodo. Kenapa kami mengadu ke sini? Karena kami mendapatkan teror, intimidasi, bahkan sampai keluarga kami. Itu yang kami laporkan. Ya, Pak Rismon, mobil keluarga. Ya, nggak bagus lah. Kalau ada yang teror Bu Tifa itu nggak baik. Ya, semoga orang yang teror Pak Rismon, Pak Suryo, Bu Tifa itu diproses. Laporin kalau ada apa ya Bu ya, kalau ada tindakan-tindakan teror ya. Kita tidak mendukung ya tindakan teror ya. Tapi kalau ada proses hukum buat ibu-ibu, buat bapak-bapak, kami dukung. Kenapa? Karena kalian itu jahat mulutnya. Jadi wajar kalau kemudian harus diproses. Lanjut Bu. Dihancurkan saya, anak-anak saya diteror sampai ke kos, diancam oleh juru tikam. Ban disayat, ban mobil, disayat, kaca mobil dipecahkan. Oh, kasihan. Gak ada hak asasi manusia di Indonesia ini. Nah, Wish, ini Komnas HAM kerja apa kalian? Mobilnya Bang Rismon, bannya itu dipecahin. Anaknya Ibu Tifa itu diteror sampai di kos-kos. Komnas HAM kalian ngapain aja? Astaga Komnas HAM. Kalian Komnas HAM tidak bekerja dengan baik. Jahat. Dukung Bang Rismon. Pokoknya kalau ada yang teror Bang Rismon, kita dukung supaya segera mereka itu ditangkap. Kasihan orang sedang berjuang. Komnas HAM kalian cuma makan gaji buta. Komnas HAM. Astaga. Lanjut Bu, lanjut. itu tidak ada tindak lanjutnya dari Komnas HAM. Katanya katanya analis yang bertemu dengan kami akan laporkan kepada komisioner yang kebetulan hari itu tidak ada. Tetapi sampai 3 bulan sekarang kami dikriminalisasi oleh termul-termul, difasilitasi sama polisi, pada kami sama sekali tidak melakukan tindak pidana apa. Bu, Ibu tahu nggak ketika Ibu ngomong atau bicara di forum resmi bersama pejabat negara dan juga disiarkan oleh media, ketika Anda mengatakan kami diteror atau kamu dikriminalisasi oleh termul-termul, tahu nggak? Ternak Mulyono kan yang Anda maksud? Ternak itu caci maki loh. Kenapa? Karena orang dianggap binatang. Ayo, kalau Anda bilang termul atau kak saya juga termul, tapi termuliakan. Bukan ternak Mulyono. Aku nggak setuju ya. Kalau teman-teman yang pendukung Pak Jokowi dan Anda mengamini apa yang disebut dengan termul, mohon maaf, aku nggak ikut-ikutan. Aku ini ciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan aku sebagai manusia, bukan sebagai binatang. Sehingga itu aku tidak diternak. Ya, bahwa aku kemudian mengabdi, menghormati, mencintai, fans, mengidolakan sosok Jokowi, termasuk Pak Prabowo juga aku idolakan. Walaupun kita kritik soal amnesti dan juga abolisi, Gibran itu kita idolakan. Tapi kalau kemudian kita disebut ternaknya Mulyono, atau Mulyono yang dimaksud di sini adalah Pak Jokowi, berarti kalian menganggap kami itu sebagai binatang. Mohon maaf, kami nggak akan pernah terima. Secara pribadi aku nggak terima. Kalau yang lain mungkin iya. Tapi kalau Anda bilang termul-termul ya, aku definisikan sebagai yang dimuliakan, termuliakan. Tapi kalau Anda sebut kami sebagai ternak, bukan saya marah, saya nggak terima. Karena apa? Tuhan menciptakan saya itu sebagai manusia, bukan sebagai binatang. Ya, jangan sampai kalian ketika kita bilang diumpamakan seperti keledai, marah lagi kau.
Ayo, Bu Tifa, hati-hati mulut Anda ya. Ini aku peringatkan sama kalian yang di forum-forum resmi mengatakan termul. Silahkan kalau itu di podcast kalian. Silahkan itu kalau di forum-forum kalian. Tapi ketika berada di forum resmi kalian mengeluarkan kata-kata yang kemudian menghinakan orang lain seperti binatang, minta maaf. Kalian itu harus kemudian kita gugat. Untung bukan ngomongnya sama gue. Kalau di debat-debat di TV itu aku perhatikan ada itu si Rismon bilang ini termul. Kalau di depan gue langsung minta, lo mau minta maaf atau enggak? Kalau lo enggak minta maaf, antara dua, lo hari ini juga gue panggil keledai ya. Jangan lo marah karena lo bilang kita nih binatang kan gitu. Itu harus seperti itu guys. Tapi kalau lo mau minta maaf atau lo tarik, oke, aman itu. Kalau enggak, gue jadikan ini sebagai delik aduan di mana telah terjadi pencemaran nama baik, penghinaan terhadap saya. Kalau debatnya sama gue, tapi karena bukan gue ya biarin aja. Jadi aku nggak setuju ya ini buat teman-teman yang katanya pendukung Pak Jokowi bangga dibilang termul, jangan. Kalau bangga dibilang termuliakan, ayo. Tapi kalau disebut sebagai ternak, bukan kita merasa terhina, tidak. Tapi kita kemudian seolah-olah menafikan ciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan kita sebagai manusia, bukan sebagai binatang, ya. Kalaupun mereka disebut sebagai keledai, bukan karena mereka adalah binatang keledainya, tapi perumpamaan keledai yang jadi tamsil. Kita tahu keledai itu debat dengan harimau, mengatakan bahwa rumput itu berwarna biru, sementara harimau mengatakan itu warna hijau. Tapi singa, sang raja, menghukum si harimau. Kenapa? Karena kamu bukan salah soal warnanya, tapi salah berdebat dengan keledai. Kenapa? Keledai itu nggak mau kalah. Dia maunya asumsinya yang dibenarkan terus. Jadi seperti itu, kita asumsikan dan juga kita konotasikan dan kita anggap sifat dan sikap kalian itu persis dengan keledai yang mau menang sendiri dan mau menganggap apa yang asumsi kalian seolah-olah itu benar. Itu guys, ini peringatan keras nih. Tapi aku heran ya, Komnas HAM itu hak asasi manusia loh. Manusia-manusia itu kemudian disebut sebagai ternak-ternak, itu jahat. Ini standar ganda ini Bu Tifa ini. Pun ya, nah ini kami kedua bertemu Bapak Komisioner, alhamdulillah Pak Prabianto. Yang harapan kami ini sekarang Pak, ini rakyat tuh ada di belakang kami Pak. Rakyat berapa persen Bu? Cuma 12%. Ini riset bukan cuma sekedar survei lembaga, riset algoritma menyatakan 93% rakyat percaya ijazah Jokowi palsu. Peneliti, Bu Tifa peneliti. Riset algoritma. Ya algoritma itu. Gini aku kasih tahu sama teman. Aku punya YouTube. Kalian subscribe di YouTubeku. Hari-hari aku bilang ijazahnya Pak Jokowi itu palsu, maka yang subscribe aku itu adalah orang-orang yang setuju dengan opiniku bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Maka mereka-mereka ini satu kandang, satu algoritma dengan aku, pasti akan setuju. Itu bukan riset Bu, itu kecelakaan berpikir kalian gitu. Itu Anda salah. Kalau survei, dia tidak mencari satu kolam, satu gerombolan, kemudian dia teliti atau dia survei. Tapi survei itu mengambil secara acak dan orang itu tidak diketahui siapa, backgroundnya dari mana, itu lebih objektif ketimbang apa yang Anda bilang sebagai riset algoritma. Algoritma itu ya yang like di Twittermu ya orang-orang yang suka sama kau. Yang suka di Facebookmu adalah orang-orang yang memang dukung kau. Tapi secara keseluruhan tidak seperti itu. Dari sini aja kita udah lihat betapa dia sebagai peneliti yang gagal, yang tidak ilmiah, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan mudah-mudahan tapi Komnas HAM dalam hatinya ini ketawa ketiwi sih. Oke, kita lanjut. Dan mohon maaf Pak, dari 12 orang yang dilaporkan ini punya masa besar Pak, influencer Pak. Oke Bu. Ya, jadi mencatat itu. Jadi saya mohon. Punya masa besar. Influencer. Lo menakut-nakuti Komnas HAM. Sekali ini yang saya mohon Pak, Komnas HAM bicara dengan Pak Presiden. Kami sangat ingin menjaga agar tidak terjadi kerusuhan Pak. Agar tidak terjadi kerusuhan, itu yang kami jaga sekarang. Kami nggak Ngancam guys. Dr. Tifa mengancam Komnas HAM ya dengan memberikan peringatan kepada komisioner bertemu dengan Pak Prabowo karena kami takut akan ada kerusuhan. Guys, yang rusuh itu dia aja kali. Dan kita lihat apakah polisi akan takut dengan ancaman-ancaman seperti ini. Ayo, kerusuhan. Kalian aja kali yang rusuh. Kita diam-diam aja gitu. Silent majority ya, pemilihnya Pak Jokowi, pendukungnya Pak Jokowi. Orang bahkan yang tidak mendukung Pak Jokowi tapi paham bahwa
ijazah Pak Jokowi asli dan juga paham bahwa telah terjadi tindakan downgrade kriminalisasi terhadap Pak Jokowi. Walaupun tidak sevisi dengan Pak Jokowi, itu banyak. Jadi jangan jual-jual rakyat, Bu. Cicak bunyi. Di mitos keluarga kami, kalau kita ngomong-ngomong terus ada cicak yang bilang cuk 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 cuk. Benar tuh. Mau apa lo? Orang-orang seperti, mohon maaf, Pak Joko Widodo ini sebenarnya sudah menurunkan derajatnya menurut saya dengan melaporkan orang-orang yang hanya selevel kami. Silakanlah melaporkan sesama mantan presiden atau presiden negara lain supaya sesama derajatnya dia gitu kan kira-kira. Lo lucu banget, Bang Michael. Pak Jokowi itu melaporkan bukan soal siapa dan bagaimana dan akhirnya menurunkan derajatnya atau tidak. Tapi yang jelas Pak Jokowi justru ingin memberikan pelajaran politik dan hukum serta etika moral kepada kalian-kalian termasuk kepada publik. Bahwa setiap orang itu berhak kemudian menjaga harkat dan martabatnya. Kalau pemimpin lain atau presiden yang lain tidak kemudian membuat Pak Jokowi itu terhina sehina-hinanya seperti yang kalian lakukan, ya buat apa dia mau melaporkan? Tapi ini kan walaupun siapapun kalian punya pekerjaan, apapun wilayah dan derajat kita, kalau kemudian kita menghina orang lain, maka orang lain itu walaupun dia orang kaya atau orang nomor satu atau siapapun, itu berhak dia mempertahankan harga dirinya. Dan itu adalah hak asasi manusia. Ini bukan soal martabat, soal turun downgrade, enggak. Ini justru menjadi pembelajaran buat kita semua. Dan kalian jangan sok-sokan mau bicara soal etika moral, bicara asli palsu. Kalian sendiri yang terjun. Anda bicara soal jurnalistik. Anda sendiri tidak independen. Anda sendiri tidak berimbang. Anda sendiri sudah tendensius. Sudah sangat-sangat memperlihatkan betapa Anda itu berpihaknya kepada kelompok yang anti sama Pak Jokowi. Bagaimana bisa Anda disebut sebagai jurnalis? Gue gak mau lanjut sama lo lah. Ijazah Jokowi palsu Bapak saya tuntut. Tidak melindungi kami warga negara Indonesia gitu loh. Padahal Jokowi jadi presiden Pak, mohon maaf gara-gara kami aktivis-aktivis yang dulu berjuang 98 Pak. Itu kira-kira. Cukup ya? Belum cukup lagi Pak. Untuk Bapak ini Bapak jangan tahu-tahu Pak, saya serius ini. Kenapa data kami belum masuk? Itu. Padahal mau di penjara. Jadi lu nggak layak, mohon maaf. Kamu nggak layak. Terima gaji dari kami. Lebih baik besok kamu mundur. Wih. Data kan udah masuk tadi dalam sistem. Masuk tapi kan nggak sampai. Artinya apa? Didiamkan gitu loh. 1 bulan. Coba kalau ini terjadi pada kamu. Jangan senyum-senyum, ini masalah serius. Masalah keluarga saya, anak saya, dan masalah kami semua. Masalah bangsa ini. Siapapun ketika kami laporkan dia, artinya sama aja dengan Jokowi. Bisa dikategori pendukung Jokowi. Wih. Jadi juga guys. Siapa saja yang kemudian mengikuti gayanya Pak Jokowi, yang diam dengan kami punya kasus ini, sama dengan pendukungnya Pak Jokowi. Mampus loh. Jangan dianggap kami cuma sekedar kasih muka aja Pak. Ini dipertaruhkan Pak, hidup saya, hidup kami semua. Iya. Ini masalah kita semua ya. Iya masalah rakyat, masalah bangsa ini 10 tahun, bahkan 1000 tahun ke depan Pak. Wih. Kira-kira seperti itu Pak, mohon ini Pak dibantu kami ini untuk kepentingan Bapak juga, bukan kepentingan saya sebagai Bapak Komisioner. Apakah Bapak berani atau mampu? Tapi saya yakin Bapak nggak berani. Kita buktikan Pak. Kalau kami nanti dipanggil jadi tersangka, masuk penjara, artinya Bapak tidak berfungsi dengan baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik buat sekalian, saya kira semua sudah kita catat ya. Dan tentunya sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa Komnas HAM sebagai lembaga negara juga memiliki keterbatasan fungsi dan wewenang ya. Itu yang harus Bapak Ibu juga pahami begitu. Kami bukan lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan Agung, Kepolisian atau KPK ya. Jadi kita kan nggak bisa manggil orang kemudian memaksakan untuk diperiksa, kan nggak mungkin juga ya. Itu yang harus Bapak pahami dulu. Namun demikian komitmen kami untuk mengawal proses hukum ini seadil-adilnya itu menjadi tugas menang kami sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang ya. Tapi sekali lagi Komnas HAM nggak punya kewenangan untuk bisa mengintervensi di dalam proses hukum yang saat ini berlangsung. Apalagi mau berharap supaya Komnas HAM pergi ke Pak Prabowo. Oke, Jas. Makin jelas ya guys ya. Jadi apa yang dilakukan oleh mereka ini semuanya sebenarnya adalah bentuk dari kepanikan ya, bentuk dari
kesulitan keluar dari jeratan hukum. Ya kalian yang memulai ya, kalian harus akhiri semua ini. Kalian yang sudah menjatuhkan harga diri Pak Jokowi, kalian yang sudah membuat fitnah di mana-mana, kalian yang sudah menganalisa secara ilmiah padahal itu berantakan, secara metode itu tidak tepat, Anda yang kemudian mengklaim ijazah palsu padahal ijazahnya asli. Ya kalau begitu Bang Bil, suruh Pak Jokowi perlihatkan aja supaya selesai. Enggak ada istilah seperti itu. Udah terlanjur ini masuk di wilayah hukum. Karena orang-orang seperti mereka juga kalau mau ditampilkan berjuta-juta kali itu ijazah asli, tetap mereka itu ngeyel. Ini karena sudah diancam di polisi aja, udah mulai mau masuk penjara, makanya mulai ketakutan. Jadi seperti itulah gaya-gaya mereka guys. Guys, kalau kalian punya pikiran sendiri silahkan tulis di kolom komentar ya. Kita berjumpa di video berikutnya. Jangan lupa share video ini, subscribe kalau yang belum subscribe. Saya Bang Bil, Offside. Jalannya ada di dunia. Setelah meninggal dunia tak ada lagi kesempatan untuk bertakwa. La ilaha illallah, lafaz penghuni surga. Firdaus adna ima wa darussalam muqamamu qamun amin khuldi. Golongan orang surga membaca Al-Quran.